Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala wa rasulihi wal kitabil ladzi anzal min qabl. Sadaqallahul azim. Kita muliakan Bapak Ibu pengurus musala, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan membaca kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan bersalawat itu kepada Rasulullah dengan membaca kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan lantunan salawat kita itu menjadi modal bagi awak, dan patamo modal untuk mendapatkan pengakuan dari Rasulullah bahasa kita ialah bahagian daripada umat beliau. Dan kedua, modal bagi kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat nanti. Bapak dan Ibu jemaah memuliakan Allah, begitu banyak orang-orang mengaku beriman kepada Allah. Begitu banyak orang-orang nama rasul-rasul beriman. Maka berkatalah Imam Abu Bakar Ar-Razi, Akeci Abu Bakar Ar-Razi, al-imanu fi qalbil mu'min. Iman tu kalaulah masuknya ke dalam hati orang mukmin, kasajarah, seperti sebatang pohon. Jadi iman tu kalaulah masuk ke dalam hati, makanya tu taubah seperti sebatang pohon. Laha sabatu aghsanin, yang pohon itu memiliki 7 dahan, 7 cabang. Ikulah gambaran iman nan batua itu, kata Abu Bakar Ar-Razi. Jadi iman ibarat sebatang pohon, lalu tumbuh, lalu berdahan, dahan 7. Ghasnun, satu dahan, satu rantiang dari rantiang iman tadi, yantahi ila qalbi, manjulu ala nodahan iman, yantahi ila qalbi, sampailah kepada hati. Ketika dahan iman lah manjulu hanya sampai ke hati, wa thamrutuhu, lalu mengeluarkan buah. Buahnya iman yang ada di hati itu sihatul iradah, sehat kehendak, sehat keinginan.
Ketika iman lah ada di hati, maka semua kehendak hati ko sehat. Asbab kanu hati ko sehat. Apa yang menyehatkan hati, itulah iman. Maka hati orang yang paling sehat di dunia ku adalah hati orang yang beriman. Itu yang paling sehat. Indah adalah terlintas dalam hati itu kangen orang tu nak ada. Kami salimi orang tu babuai buruk tu dak ada terlintas di hati. Nan elok-elok saja. Dalam Al-Quran Allah sabui, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kecil Allah suatu hari nanti ingatlah ada masanya nanti. Harato nan banyak bersusah payah kita mengajar jam ngumpulnya dari dunia. Nanti tiba masanya ndak boleh guna harta tu kawan. Kini kamu gunanya harta baru. Kau hujan lagi bacari jo payung. Kau dingin bacari jo jaket. Kau letak you ado jo kada bali jo pitih harta baru. Tapi ada masanya nanti tak berguna leh. Nyo banyak tapi tak boleh guna leh. Wala banun baitu pulo anak awak nan banyak nan santiang sekolah tinggi pangkat jabatannya hebat. Ada masanya nanti tak boleh guna leh. Tak bisa boleh guna tu leh. Kalau kini senang awak anak bertujuan ke raja sadu Allahnya. Awak ni mau pensiun silai. Tenang silai amat. Ketika orang lupa menanamkan keimanan agama ke dalam hati anaknya, maka bisa jadi satu masuk anak indak bisa balik bunuh. Nyosokolan anaknya tinggi-tinggi, enggak. Nah bila masuknya kata Allah di hari kiamat, kalau arato ndak bisa balik gunung, kalau anak ndak bisa balik gunung, anak nggak bergunung dia awak dia masuk itu lah. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah membawa modal qalbun salim, hati yang selamat. Baku hati yang selamat kau Ustaz. Hati yang berasih daripada sadualah penyakit hati. Ajan sampai nanti awak mati menghadap Allah membau dandam atur sati. Jangan sampai nanti awak mati dalam keadaan sombong, dalam keadaan hasad. Kita membuat hati yang rusak menghadap Allah. Lalu yang merusak hatiku itu di antaranya sombong. Sombong kobu apa adalah dosa yang paling tua dalam sejarah kehidupan. Indah adalah tuanya dosa daripada sombong itu nak ada. Kalau nenek moyang awak Nabi Adam Siti Hawa. Kalau nenek moyangnya dosa itu mah sombong. Sombong itu mengantarkan orang untuk menuju kepada pintu kekafiran. Orang kalau sombongnya lah dakiknya kepada kekafiran. Apakah yang sombong dia harato bano, sombong dia pangkat jabatan, sombong dia gaya, sombong macam-macam. Pokoknya kalau sombong tu mengantarkannya untuk mendakikkan kepada kekafiran. Itulah nan iblis. Iblis itu lebih alim daripada malaikat. Tapi kenapa dia jadi kafir? Dek karena sombong tu. Maka Rasulullah mengatakan la yadkhulunal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Indah akan masuk ke dalam surga orang-orang yang ada di dalam hatinya Tuhan. Indah kadang tu biarlah sekadang bercobayam rasa sombong lalu nyoba mati itu tu. Itu membuat nama ambilnya untuk mendapatkan surga Allah. Sebab itu
Karena sombong angku hujub itu busananya Allah. Awak tak boleh memakai karena itu tak pakaian awak. Maka yang pantas sombong, yang pantas ujub, yang pantas angkuh itu Allah. Awak anak disombongan. Pernah kita sampaikan, karena satu hal ada awakku punya Allah. Tak punya awak, punya Allah satu hal. Kita hanya dipinjamkan dan tiba di awak hanya punya hak untuk memakai, tidak punya hak untuk memiliki. Jadi tidak ada yang milik awak dunia. Semuanya hanya diberikan Allah awak untuk memakai sampai bila waktunya. Allah tidak ada menyampaikan awak. Sudah tu lain nang kamerusati dosa yang paling tua nombor 2, yaitu dosa hasad, iri dengki. Dosa hasad, iri dengki itu mengantarkan orang untuk melakukan berbagai macam kezoliman dalam hidup. Saya lihat ibu contoh di dalam sejarah. Si Qabil anak Nabi Adam nyebunuh saudara kandungnya di hasad. Kawan bini no rancak nawak buruak. Kawan zakat yang diterima oleh Allah nawak indah. Adik tu nyodangki. Kenapa sampai tega membunuh saudara kandungnya surang? Dia kena hasad. Orang kalau lah hasad iri dengki, nyo pasti melakukan kezoliman. Karena hasad itu melahirkan kezoliman. Kemana kita sampaikan? Rasa hasad ko paling capek timbul kepada orang nan dake juawa. Adrib. Itu mako banyak orang badun sana basaudara orang, bahkan orang tunda ambuang basapuan sampai mati. Tak adanya basapuan do. Salah satunya dek kano iri hati dia hasad. Atu dosa nentuo nang kedua. Maka hasad itu akan menghilangkan, akan mengapuyan semua kebaikan seperti api memakan kayu yang non kariang. Selesai dino. Anan ketiga serakah. Serakah itu melahirkan kemaksiatan. Orang kalau lah cangoknya, ndak dosa kan berbuat maksiat tu. Kau maliang lah nyo, kau korupsi lah nyo, kau menipurang lah nyo, kau jualan buruak pokoknya keinginan apa su tercapai. Atau kalau serakah, ya kalau serakah kebebuah ba'a harus dapat. Oh enggak. Apakah serakah terhadap harta banu, serakah itu ini dan sebagainya. Itulah di antara dan merusakkan hati wak di hadapan Allah. Maka jangan sampai itu dan ada hati wak mati. Maka berasiah hati sebelum menghadap Allah supaya kita selamat, disebut dengan qalbun salim. Nah, itu cabang iman yang pertama. Wa ghusnun, dan satu rantiang satu dan iman itu yantahi ila lisani, menjulu ala nyudan iman tu, menjala ila lisani, sampailah ke lisan, ke lidah. Kalaulah sampai dan iman tu ke lidah, wa thamrutu, lalu keluarlah buah. Buah iman yang sudah sampai ke lidah, sidqul maqalah. Nanti kecek-kecek konan batu-batu asin. Ndak ada apa tu le, ndak ada mengecuh, ndak ada mota, ndak ada mengunjang le. Le ada yang mengunjang. Tidak le ya. Alhamdulillah. Ndak ada le. Kenapa? Ada yang mengendalikan, ada yang mengatur, mengawasi lisan awak. Ya iman tu kalau di lisan iko yang mengatur, yang mengendalikan lisan awak. Nak layak, tidak layak, nak boleh, tidak boleh dikecek. Akulah fungsinya iman kalau ada lidah. Tidak. Kalau tidak ada iman di lidah juga, cari pungkang biasa. Itu nak ada iman di lidah. Tidak. Maka orang kalau ada iman pada lidahnya, nyatolah tandanya itu.
bisa kita cari sehari-hari, nan keluar tu nan elok-elok saja, nan batu-batu asin. Maka ulama mengatakan, orang nan muncul rasa takut di hatinya itu kepada Allah karena ada iman. Kalaulah takut orang kepada Allah, tanda nyatanya di mana? Antabayyana fi lisani. Nyato tandanya pada lidahnya. Tandanya nyato pada lidah bahawa saja dia beriman dan takut kepada Allah. Kata ulama, ayyamna alisanah, nyulah bisa menahan lidahnya, lah bisa mengendalikan lidahnya. Dari mana dia tahan lidahnya? Minal kizbi, dari banduto. Nak dua betul ni. Apa sebab? Karena ada iman di lidah. Kemudian dari mana dia tahan lidahnya? Minal kizbi wal ghibah. Ndak ambuh lidah kau di bawah bagunjang le. Sudah tu le, wal kalamil pudul. Indah abuh lidah kau di bawah cerita panjang lebar ndak baili itu ndak ambuhnya le. Biasa cerita gak sejam 2 jam kau nak jalan hujung pangka cerita. Cerita lapau namanya. Tak apa faedah. Ndak kini dak ambuh le. Kenapa? Karena ada iman yang mengatur lisan awak. Kalau itu berubah kamal lidahnya, fayaj'alu lisanah, lalu dia jadikan lisannya itu masghulan. Dia sibukkan lisannya. Biasa sibuk mata, kini dak tunjuk sibuk lidahnya. Biasa sibuk unjang, kini dak itu sibuk lidah. Jualnya sibukkan bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Maka Nabi melarang, kata Rasulullah, la tukthiru kalama bighairi zikrillah. Jangan kamu banyak-banyak mengecat. Bahasa awak sekuanu, mengecek. Anda tak boleh Nabi banyak-banyak mengecek. Kalau isi kecekmu itu bighairi zikrillah, indah zikir ke Allah, ajan banyak-banyak. Boleh ngecek, boleh, cuma sebatas keperluan dan hajat. Kenapa tak boleh Nabi? Walaupun awak tidak mengunjung, tidak penoto, nak caci maki, tidak memfitnah. Kena ada akibat buruk yang datang ke diri awak, maka dilarang Nabi. Akibat buruk. Fa innal kalama bighairi zikrillah. Maka sungguhnya banyak-banyak mauta yang tidak ada zikir kepada Allah, itu menyebabkan hatimu membatu, hati awak menjadi mati. Kalau mati hati kau ada pengaruh ke jasad awak, ada. Apa pengaruhnya? Ba'idu minallah, jauh awak dari Allah, jauh dari Allah lah. Diurang dan jauh dari Allah, tidak ada pengana ke ibadah. Walaupun gaib bagai itu salah satu sebab bisa jadi hatinya kau lah membatu. Dek banyak mau dulu hatinya lunak candu raga-raga, cuma dek acok bercerita, dek acok mau tahu lama-lama mengaris hati lah sama je batu. Kalau lama batu hati itu, kata Nabi, jauh awak dari Allah. Di mau dia Allah melalui suara muazzin tak terang terang, cuma pura-pura tak terang. Kau lai ke masjid, lai cuma numpang buang air ke WC saja no. Untuk solat ibadah dalam tak bisa. Kenapa? Lah jauh dari Allah. Al-Quran lai banyak rumah tapi nak terbaca lai. Sejadah lai tapi jarang makan mangan. Itu tanda orang jauh dari Allah. Tak ada pengana maduk beribadah kau lai. Itu salah satu sebab. Kalau hati membatu, dek karena banyak mau, itu makan Nabi. Maka nak lunak hati, jadikan lidahmu, sibukkan lidahmu dengan zikir kepada Allah. Sudah itu alai, bitalawatil Quran, diperbanyaklah lisanmu membaca ayat Al-Quran. Lunak hati ke. Jadi itu disibukkan. Jadi Bapak Ibu jangan memelikan Allah. Itu dimaksud dengan
iman kalau sampai ke lisan. Buahnya sidqul maqalah. Nanti kecik nak tu apa? Banyak macam zikir ke nambah di awak macam tu. Boleh pilih maka tuju di awak. Oi kalau ada ko masalah ustaz baca solusinya. Zikir na rancak dibaca. Masalah banyak, kepala sakit, tengkorak menangak, magai masalah aku dah nampak solusinya. Nabi kalam ajar kepada sahabat. Kata Rasulullah, ala adullukum kalimat allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawaza bahra ma'a bani Israil. Jadi ada kalimat kata Nabi Muhammad tujuan kalian. Ketika kalian menemukan berbagai macam masalah yang dihadapi dalam hidup, nak bertemu solusinya, nak diberikan Allah jalan keluarnya, maka bacalah kalimat itu. Kalimat itu ko kecik Nabi. Olah dibaca dulu dek Nabi Musa. Bila ketika Nabi Musa menghadapi masalah nan sangit lah kagadangnya. Masalah Nabi Musa dikaja dek Fir'aun tibu tapi laut merah kama badan kapai ledu baranang rasa nak takau dek jauh sayut tapi tak nampak lautan kama kalari le Fir'aun lah mengapung di berbagai sisi. Tak ada jalan lain kecuali dia berzikir berdoa kepada Allah tepi laut. Doa Allahumma lakal hamd. Ya Allah, segala pujian bagi Engkau. Wa ilaikal mustaka, kepada Engkau kami mengadu ya Allah. Wa antal musta'an, dan Engkau lah yang akan memberikan pertolongan. Wala haula wala quwata illa billah, dan kami tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan kemampuan, kecuali kekuatan itu hanya milik Engkau ya Allah. Jadi kalau ada masalah baca itu banyak-banyak. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa. Itu disebut Nabi. Enggak. Jangankan itu, baik. Istighfar sajalah kalimat singkat itu Itu kalimatnya singkat, manfaatnya luar biasa. Salah satu manfaatnya kata Nabi, ja'alallah min kulli dikin makhraja. Orang-orang yang melazimkan istighfar itu, maka Allah akan berikan solusi kalau ada masalah yang diadui dalam hidup. Kan banyak masalah. Masalah pitih payah, masalah menantu payah. Anak lah gila bertiga orang menantu nak dua-dua tibuah. Tak ada calon apa payah. Pandang kepala bagai. Macam-macam masalah. Masalah penyakit dah mau cegak-cegak, masalah pitinan sari, macam-macam masalah nan diadoi. Maka kata Nabi solusinya banyaklah membaca istighfar. Bertemu solusi. Bapak Ibu cuma memuliakan Allah. Lalu nan ketiga kata Abu Bakar Ar-Razi, ghasnun yantai ila rijlai. Satu dari rantiang iman tadi menjuluannya sampaikan ila rijlai, kepada kedua sampai kedua kaki. Kalau imanlah menjala dan sampai kepada kedua kakinya, wasamrutu, lalu berbuahlah iman di kaki. Buahnya al-masa ilal jamaah, 6 buah kaki ko dilangkah untuk datang berjamaah. Jadi ibu bapa kamari kini ko dek kaki sihat, atau dek kano payung lai, atau dek kano rumah dekat surau. Sebab dek kano kaki ado iman, kata Abu Bakar Ar-Razi, al-masail al-jamaah. Kalaulah ada iman di kaki, maka buahnya itu nampaknya al-masail al-jamaah. Orang nambuh datang berjamaah. Jadi kalau awak jamaah datang awak ke surau, bukan kerana rumah dekat surau.
Bukan kerana badan sihat, kuat, muda dan sebagainya, bukan dek payung lain, tapi kerana iman tu ada di kaki. Ketika iman lah ada di kaki, maka nan jauh itu terasa daki. Nan barek terasa ringan, nan dingin lah terasa angin. Itu iman tak sembarang orang datang ke surau apa. Secelia orang datang ke surau. Kenapa iman tak bisa? Kalau banyak awak ke surau kedek kena sihat, tu maka datang ke surau. Kalau begitu para banyak orang yang sihat hendak ke surau. Kalau itu baca ke surau, tentu orang hendak ke surau kau sakit, hendak sihat. Kenapa hendak bisa ke surau? Karena sihat tak ada jaminan orang bisa datang berjamaah. Aden ke surau kau stana kaki ni kau lagi sedang sihat. Tapi ketika sakit nak tak kau din kasur. Nah itu belolo. Karena ada orang yang tak kasurau kakinya sehat. Karena kaki sehat kuat, tak ada jaminan orang bisa datang berjamaah. Oh ada kasurau kuasa untung rumah dan daki surau. Apakah ia ada jaminan orang nak daki surau bisa datang setua katu berjamaah ke surau? Alun tu le. Kalau nak ada iman tu nak bisa datang tu. Tidak. Maka inti membuat awak datang berjamaah kau adalah karena iman. Maka Nabi menjanjikan, kata Rasulullah, man shalas salawatil khamsi, siapa yang solat lima waktu kau berjamaah, falahu satu asya, maka Allah akan lagi orang ko 5 kemuliaan. Siapa rajin datang jemaah, kata Nabi, Allah lagi hanya 5 kemuliaan. Mana 5? Al-awalu, yang pertama, la yusibau faqrun fi dunia, orang ko diselamatkan Allah dari kefakiran di dunia. Apakah fakir di sisi yang aratu ataukah fakir dari sisi batin? Tidak. Selamat dari kefakiran tu. Kenapa? Allah yang menjamin wak. Nabi yang menjamin. Dengan rajin wak berjamaah, maka Allah akan menyelamatkan awak dari kefakiran, kemiskinan. Yang kedua, kata Rasulullah, yarfa'ullahu ta'ala anhu azabil qabri. Orang datang rajin berjemaah kau, nanti Allah angkat azab kuburnya. Selamat azab kubur. Padahal sari dan selamat azab kubur. Salah satunya orang yang menjaga solat berjamaah. Lama dia itu banalah Nabi menawarkan, kalau tidak ada iman tidak tertarik begitu. Yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang rajin menjaga salat jamaah itu. Yang ketiga, kata Rasulullah, yu'ta kitabahu biyamini. Nanti ketika datang hari kiamat, lalu Allah akan catatan amal kau dari sebelah kanan. Nyu ado nan nerimo dari sebelah kiri, ado dari punggung, nan beruntung siap, nan nerimo dari sebelah kanan. Asyhadu orang nan solat berjamaah. Yang kelima ini Nabi, orang yang rajin berjamaah itu, ia muru ala siratal mustaqim kal barqil khatif. Orang tu nanti dari kiamat nyo lewat di atas siratal mustaqim, capek, kancang, seperti capeknya kilat yang menyinar, bara kancang debu. Kira-kira ibu amu ada nak tahu bara panjang siratal mustaqim? Pernah ibu mengukurnya? Alun, nanamu alun sempat mengukurnya bara panjang. Dan jalai kata ulama pernah ditemukan dalam salah satu kitab, panjang siratal mustaqim itu kalau ditampuh dengan jalan kaki secara normal, itu menghabiskan waktu selama 21.000 tahun perjalanan baru sampai ke ujung. Berapa panjang? Dibagi 3,
7.000 tahun menurun saja. Tak ada salawat telapak tangan ke mendatang, tak ada. Menurun sih 7.000 tahun kena jauh berjalan. 7.000 tahun lo mendaki saja. 7.000 tahun mendatang, baru sampai ke surga. Sejauh itu ada orang nan sekejap mata lewat di sini tu. Sian, salah satu orang yang menjaga solat berjemaah. Maka awak berusaha menjaga berjemaah ke buat. Jangan sampai tinggal awak. Kau beralik bana jangan sampai tinggal berjemaah dia kena beralik. Tak. Dan kalimah lain, yadkhulunal jannah bila hisab wal asab. Nanti masuk orang kau ke dalam surga tanpa melalui proses hisab. Tak ada dihitung tu. Wal azab, tak akan pernah dia merasakan azab. Dia langsung dimasukkan Allah ke dalam surga. Itu kentungan orang berjamaah. Dalam hadis lain kan Nabi sampaikan, salah satu nafarin yuzilluhumullah tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluhu. 3 macam golongan orang nanti dapat naungan di padang mahsyar, di payungan dia Allah. Tidak ada payungan kecuali payung Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satunya adalah al-masi ilal jamaah fi zulam. Orang-orang yang berusaha dia datang berjamaah walaupun dalam keadaan kalam. Datang wak ke surau dalam kalam tibuk berbeda nilai wak datang ke surau dalam keadaan tarang. Kalam tu kan 2 solat tu. Solat isya je, subuh tu nang kalam. Kini kan nak ada nang kalam isya subuh apa nang tarang jo, lampu jalan lah lampu. Kemudian tepi jalan tu lah banyak lah orang tagak di sini. Indah doa takui-takui, ada nang nyengi tagak, ada nang ticibi, ada nang galak rancak. Ada macam-macam gaya orang. Anda, sehingga nak ada rami, nak ada takui atau le. Sampiang lah tarang, lampu jalan banyak, kemudian rami lah orang tagak. Sampai ke kuburan tu ada orang tagak, para batu ngai. Yang suruh si tagak sinan siang malam dah berhenti ni sinan. Anda do nak takui wale. Nah orang yang datang berjemaah ketika kalam tu maka dia mendapatkan jaminan naungan dari Allah nanti di padang mahsyar. Nah. Apa tadi tu? Nak lupa terlalu. Apa aja kok? Cabang iman dia kok 7 Barana lah disampaikan 1, 2, 3 nan kampe wasnun yantai ila yadaihi. Satu rantiang dahan iman tadi menjuluanya sampaikahlah ila yadaihi kepada kedua tangan. Kalaulah sampai dan iman tu kepada tangan wasamrutuhu lalu berbuah iman tiba di tangan. Buahnya itu sedekah. Senang tanganku basida. Tenang. Jadi awak bersedekah tu bukan dek kena awak kayo. Bukan dek kena piti banyak, tapi dek kena adoi. Kalau ndak ada iman bara jola banyak piti, indah amuh tagih 2000 sindak tagih. Mantu iman dia. Anda. Padahal ulama mengatakan barajola gadang piti nan kita serakahkan, barajola banyak ngarato nan kita infakkan. Ketika kita keluar tua, kita kelapian dari tangan awak, ketika itulah harato tu mengecek. Piti ko 2000 masuk ngati diang, ketika masuk aja de piti ko kawak. Indak selamat tinggal ngecek kawak. Tidak baik-baiknya kawaru. Dia mengecek. Kuntu faniyah fa'abaqaitani. Kuntu saghir fakabartani. Kuntu qalil fakasartani. 3 kecek aratu ketika awak keluarkan jalan Allah. Ana pertama kuntu faniyah fa'abaqaitani. Ambo ko sabananya fana jeno pitih tu lalu engkau kekalkan aku. Piting ada tu bandu ko apa saja bantunya fana. Fana tu berubah, berkurang dan
habis berjalan masuk bergantinya musim. Yang kekal tu anu indak berubah, indak kurang, indak habis. Anan mah yang indak kurang, indak berubah, indak habis. Itu yang kita sedekahkan. Kenapa? Dia kekal. Kekal tu apa? Indak pitih tu roh. Yang kekal tu manfaatnya. Lah mati wa nanti masuk ke kubur kok nyampang 1.000.000 tahun diri kota Banam di kubur. Selama itu kita akan merasakan manfaatnya. 2000 sampai ke alam-alam berikutnya, ikut terus sampai ke surga. Yang akan kita nikmati, yang akan kita rasakan manfaatnya adalah yang sudah kita sedekahkan. Ndak, sedekah tu kan tak perlu banyak. Taluk 2.000 jadi. Dak taluk 2.000 2 juta genah. Barata kau sini dulu. Yang kedua le, kuntu saghir fakabartani. Oi tuan jino haratu. Aden kau sebenarnya seketek. Anda, aden sebenarnya ketek seketek mu. Ketek mu lalu engkau besarkan aku. Jadi haratu ko ketek nak gadangnya disedekahkan. Harta ko sedikit nak banyaknya dengan cara disedekahkan. Itulah nan kabuno kawak nanti. Itulah nan kekal manfaatnya untuk awak. Rumah gagah bana kok 5 miliar wak bangun di dunia aku baralah mau kita merasakan manfaatnya. Bataduan ni kalau hujan banau ni kalau panen ibu di sini baralah mon. Umur 60 tagak rumah 5 miliar. Umur 70 mati wak baralah mau panawang manfaat dapat manfaat 10 tahunnya. Sudah tu pindah ke tangan orang le. Awak alai, ana pe dewa. Indah dua seperti itu wak merasa manfaatnya. Kenapa? Karena fana. Itu nama kasih. Maka Nabi Musa alaihissalam di dalam kitab Mukasfatul Qulub, Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah. Ajar Nabi Musa, ya Allah, ambo sudah melakukan ibadah-ibadah yang kau suruh. Solat ambo Allah, puasa Allah pula, zikir pun Allah, berzikir pun Allah, bersedekah pun Allah. Lalu mana di antara ibadah ambo yang engkau senangi ya Allah? Solat ambo, kecek Nabi Musa, kecek Allah. Oi Musa, solat yang kau kerajaan itu untuk dirimu surang. Kenapa? Dengan solat itu engkau bisa menjaga dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu kata Nabi Musa, apa soalnya Allah? Puasa engkau tu Musa, manfaatnya untuk dirimu surang. Kenapa? Dengan berpuasa engkau bisa membimbing, mengendalikan hawa nafsumu. Aku sudah berzikir ya Allah. Apa ibadah zikirku ibadah yang kau senangi? Kecil Allah zikir tu Musa membuat hatimu senang, hatimu tenang. Lalu mau ibadahmu yang kau senangi ya Allah, sedekah. Kenapa? Ketika engkau senangi orang dengan sedekahmu, ketika itu aku berada di samping orang tersebut. Jadi dek sedekah ko amal dan paling disenangi Allah, karena sedekah menyenangkan hati orang. Solat awak lentan turang senang lagi. Puasa awak lentan turang kebahagiaan lagi. Zikir awak lentan turang ketenang lagi. Sedekah ini menyenangkan hati orang, membahagiakan orang. Lebih-lebih orang kau sangat membutuhkan. Kita lagi ya tak tanggung bahagia hati. Dia saudara kita di Palestina tu buat. Anak mode tu kondisinya, lampu ndak ada, air ndak ada, makanan ndak ada. Baralah manahan litak je tu. Ndak hidup di bawah runtuh-runtuhan tu. Awak dia dengan sedekah dan kebutuhan tu nak tanggung senang hati. Itulah amal yang disenangi oleh Allah. Nah, tapi bisa kita melakukan itu karena ada beruntung bersyukurlah awak na masyarakat kolah ado tando baso ado iman di tangan awak. Hendak. Lalu nang kali boleh
Azan orang alun. Alun. Dan kalimah babe. Ghasnun yantahi ila aini. Satu dahan ranting dari iman tadi menjulurnya ila aini sampailah ke kedua mata. Ketika dan imanlah sampai kepada dua mata, wa thamrutu lalu berbuah iman sampai di mata. Buahnya. An-nazrul ibarat. Nal dicalik di mata di dunia aku. Nyu jadikan pelajaran sadu Allah. Aslan nampak di dunia kamu. Nampaknya tu orang gagah. Apa tu mati kan nak dibawa jodoh tu. Tinggalnya di dunia. Itu namanya an-nazrul ibarat. Nyo kalau ada orang memandang dunia ku jono pasu. Sengo ana dipandang ingin punya. Labi-labi nan pandang orang rancak lah daripada awak nan punya awak. Atu ingin nak punya. Maka keluarlah istilah orang awak. Condong matu kena rancak, condong selero kena lama. Matu ke memang condong kena rancak. Cuma kalau sekedar condong nak masalah, tapi condongnya kayu lo nak rancak tu kan itu dia. Lebih-lebih nan dipandang itu indak samu nan punya awak. Sengot timbullah namanya serakah. Jadi Bapak Ibu cuma memuliakan Allah. Apa sajalah nan datang kawat dalam hidup itu semuanya kita jadikan pelajaran. Sakit diberikan Allah kawat. Ajan kecen Allah tu banci kawat. Allah dia penyakit indah. Bisa jadi dalam penyakit itulah Allah sayang kepada awak. Orang beriman kalau sakit butuh hadiah dari Allah. Sebab itu. Awak kalau sakit kan nampak nak diambil Allah dari diri awak. Kalau lesik awak tiga dikembalikan Allah dan cik indah. Dan mana diambil Allah kalau sakit awak? Pertama Roman bantu awak. Saranca-ranca orang kalau sakit pula tercibi hasilai. Nyingi hasilai. Oh kau sakit yang baru. Cili lah tercibi hasil tu. Kamaran cak nak ada lah diambil Allah. Yang kedua dia ambil Allah lah. Selero. Kalau sakit nama ni orang baik dia. Macam-macam ditawar orang. Ana lama dia mak. Yo mak bubu ayam indah. Yo mak ayam geprek indah. Pokoknya macam-macam mak tawar. Lah jale selero ko baik. Bonyo-onyo makanan. Tu nambahnya. Ketika wasihat nak ada orang menawarkan makanan. Alah sakit ditanya orang lebih habis. Awak betul. Kalau sakit datang orang cari awak dibawa orang makanan. Nan kanyang tu sia orang yang sedang sehat. Kalau seleronya lah buah. Awak pahit. Nan ketiga tanagu. Kalau sakit buat letoy. Jangankan berjalan. Masuk makanan kamu mencong masuk di orang. Anak kampai demi Allah tu. Dosa. Sia dosanya demi Allah kalau sakit. Orang beriman. Tu maku hadiah. Dia beriman tu beruntung dia buat. Sakitnya dosa diampun Allah, pahala diberikan Allah. Jadi kalau orang beriman sakit, pertama dia diberikan Allah kesempatan untuk melakukan ibadah batiniah. Yang kedua Allah mengambil dosa. Jadi sabar awakku jo penyakit itu ibadah batiniah. Maka dalam riwayat ada orang yang sudah menghabiskan waktunya beribadah 70 tahun. Siang puasa sunat, malam solat witir tahajud, kemudian baca Quran. 70 tahun. Satu malam sakitnya. Maka sakit satu malam tu bersabar. Akhirnya Allah sakit satu malam dia bersabar tu. Lebih besar pahalanya daripada beribadah 70 tahun. Kalau sakit sabar. Tapi kalau lalu ngarung sini pun dia. Itu ada situ. Cuma sabar tu haru. Indak mengeluh, indak melakukan hal yang dilarang. Aku batu, anda sabar, mati silakan indak batu ayo. Tu indak sabar, indak. Kalau lesik balik, dikembalikan Allah tiga. Roman awak lah dikembalikan Allah.
Petang pucik ni kini alhamdulillah la berdarah muka kak petang mau cari akak bantu dah kai duit mak boleh baru la pucik pasi kini mula berdarah lah. Balik Allah lihat. Selero itu lo. Alamu makan ka alhamdulillah bansan su 3 su. Petang dah dua sialah kini lalu 3 su. Selero lah mulai kebalikan Allah. Tanago itu lo. La mulai tagak-tagak di laman paga hala tagaseka. Alhamdulillah la tansan su tak kau ke laman nah. Nan cik ledak di balik Allah aduh dosa awak. Tu maka demam sakit bermacam itu bagi orang beriman suatu hadiah dari Allah, tapi bagi orang tak beriman itu bisa jadi peringatan atau bisa jadi azab dari Allah. Bapak Ibu cuma memuliakan Allah, itulah kajian awak malam gini, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita sampaikan ada faedahnya, ilmu yang dapat bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkan perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk menjauhkan sedualah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.